ya, bahkan cinta untuk melaksanakan qiyamul lail. Bahkan saya sudah menyiapkan semuanya untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Ya, saya sudah bersuci, ya, saya sudah melakukan segala hal ya yang bisa membantu saya ya untuk bisa melakukan ibadah qiyamul lail atau salat tahajud. Ya. Tapi kata beliau, tapi laki-laki ini malah mengatakan, tapi saya ya, fama balul layakum. Ya. Tapi bagaimana saya sepertinya tidak bisa melaksanakan qiyamul lail padahal semuanya persiapan sudah lengkap semuanya. Ya. Maka apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan qayyadatka dzunubuk. Ya, kata beliau bahwa sungguhnya dosa-dosamu yang masih mengikatmu. Kata beliau, dosa-dosamu, ada sebuah dosa yang mengikatmu sehingga kamu tidak bisa melaksanakan qiyamul lail. Ya, padahal dia sudah menyiapkan segala semuanya, ya, segala sesuatunya yang bisa membantunya qiyamul lail, karena ada sebuah dosa, namun dosanya ada masih dia lakukan, sehingga dosa itulah mengikat dia sehingga sulit bagi untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya. Makanya ini pentinglah bagi kita para pemirsa sekalian untuk mensucikan hati-hati kita. Ya, bahkan ya seorang ulama kita salafus saleh kita bernama Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan la tafutu ahadan salatul jamaah illa bidzanbin. Maka tidaklah seorang terlewatkan melaksanakan salat secara berjamaah kecuali dikarenakan satu dosa yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pada bulan Ramadan ini para jamaah sekalian, kita berusaha menjauhkan diri kita. Ya. Melawan hawa nafsu kita. Meskipun para syaitan telah Allah Subhanahu wa taala belenggu pada bulan Ramadan, tapi ingat masih ada hawa nafsu pada diri kita yang harus kita berjihad, yang harus kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menekannya. Ya, untuk berusaha kita melawannya agar kita tetap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sungguh rugi ya ketika seorang hamba Allah yang berpuasa pada bulan Ramadan akan tetapi matanya, telinganya, tangannya belum bisa berpuasa dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wal mujahid, dan sesungguhnya seorang mujahid yang sesungguhnya, yang sejati, kata Rasulullah, man jahada nafsahu fi ta'atillah, yaitulah orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apatah lagi pada kondisi kita pada saat ini, yang pada saat ini sholat tarawih berjamaah ya, dilaksanakan di rumah masing-masing, sholat 5 waktu secara berjamaah di rumah masing-masing, tentunya akan banyak godaan-godaan yang menghalangi kita. Banyak godaan-godaan di rumah kita yang membuat kita lalai, membuat kita malas melaksanakan ibadah-ibadah yang sebelumnya dilaksanakan di dalam masjid. Ya, makanya inilah pentingnya kita bermujahadah. Makanya Imam Ibnu Battal ya, rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwa sungguhnya ya, abdul jihad, ya, bahwa sungguhnya jihad yang paling utama, kata beliau, yaitulah jihadul mar'i nafsahu. Ya, bahwa sungguhnya jihad yang paling abdul, kata beliau, yaitu adalah jihad seorang melawan hawa nafsunya, melawan dirinya. Ya, makanya kalau kita melihat ya, definisi daripada kata saum, ya, puasa itulah imsak, menahan. Artinya kita menahan diri kita, bukan hanya laparnya saja, bukan hanya minumnya saja, tapi segala sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan yang bisa merusak pahala kita. Ya, maka disinilah ya, kalau kita mengambil hikmahnya puasa kita yang beda dengan tahun sebelumnya, disinilah hikmahnya kita bagaimana kita menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kualitas ibadah kita. Ya. Karena mungkin kalau kita sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, sholat tarawih ya, berjamaah di masjid, ya mungkin kita godaan di masjid sedikit ya. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita.
Tapi beda di rumah dengan banyak godaan-godaan kita. Makanya Allah pengen menguji kita, apakah kualitas ibadah kita di masjid masih sama dengan ketika kita melaksanakannya di rumah. Dan tentunya itu semuanya butuh yang namanya jihad, butuh yang namanya mujahadah, butuh namanya usaha untuk mendapatkan kualitas ibadah kita sama seperti kita menjalankannya di masjid. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya, menyebutkan tentang kenapa mereka sampai, ya, meninggalkan Rasulullah SAW, bahkan mereka merasa lebih nyaman, ya, lebih tenang ketika berada di rumah-rumah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa karihu, ya, disebabkan kebencian mereka, disebabkan ketidaksukaan mereka, ain yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, dikarenakan mereka tidak mau, ya, mereka benci untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara mereka mengeluarkan hartanya maupun dengan cara mereka terjun ke dalam medan jihad. Ya, dan ini yang mereka tidak suka. Ya, dan ini jelas sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka, ya, kalau kita melihat para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kaum muslimin yang terdahulu pada zaman Nabi, bahkan mereka mencari, ya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu, ya, balasan-balasan yang mereka akan dapatkan. Karena mereka paham, mereka mengerti keutamaan-keutamaan yang akan mereka dapatkan ketika mereka mengorbankan harta mereka, mengorbankan nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah merupakan salah satu bentuk efeknya ketika orang, ya, terlalu nyaman dengan zona kemaksiatan dan dosa sehingga dia membenci perkara-perkara yang Allah wajibkan. Lihat orang-orang kemunafikin. Ya, jangankan jihad fisabilillah, ya, jangankan jihad yang merupakan ibadah yang sangat tinggi mereka tinggalkan, bahkan ibadah-ibadah seperti sholat mereka lalai, maka mereka kusala. Kata Allah mengatakan kusala, mereka malas. Ya, apalagi ibadah yang paling lebih ringan, kata Allah mengatakan wala yazkurunallaha illa qalila, bahkan mereka berzikir kepada Allah, ya, mereka sangat sedikit, bahkan mereka tidak mau. Ya, artinya apa? Begitulah, ya, orang-orang yang berada dalam hatinya penyakit hati, apalagi orang yang nyaman dalam kemaksiatan, dalam dosa, maka sulit bagi dia, bahkan mereka tidak suka ketika mereka melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, mulai ibadah yang kecil, yang sunnah, apatah lagi ibadah yang paling besar, apalagi ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya, ya, mereka-mereka ini, ya, ataupun orang-orang dalam hatinya penyakit atau orang-orang kaum munafikin, mereka benci terhadap apa-apa yang, apalagi kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal, ya, sesuatu yang kita tidak suka para jamaah sekalian, terkadang itu kebaikan bagi kita. Ya, makanya dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, juga, ya, tentang ketika diwajibkan tentang masalah berjihad, berperang di jalan Allah, ya, maka mereka tidak bersuka. Tapi Allah mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya, terkadang sesuatu yang kalian tidak suka mungkin itu kebaikan bagi kalian. Ya, dan yang memang yang namanya surga para pemirsa sekalian itu selalu diputi dengan sesuatu yang kita enggak suka. Makanya Allah mengatakan khuffatil jannatu bil makarih, ya, bahwa sungguhnya surga itu selalu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disuka, yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Ya, wa khuffatin naru bisyahwat, dan yang namanya neraka, ya, selalu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai, yang dicintai oleh syahwat-syahwat kita. Ya, makanya, ya, inilah penting kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ya, kita bermujahadah, apalagi pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita jadikan, ya, sebagai momen kita untuk membersihkan hati-hati kita agar kita bisa menerima
bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, baik yang sifatnya yang kecil, yang sifatnya sunnah, sampai pada tingkatan yang besar ataupun yang sifatnya wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ya tentang kelanjutan ayat ini. Dan orang-orang kaum munafikin, para pemirsa sekalian, bukan hanya sekedar mereka mengajak diri mereka untuk tidak ikut bersama Rasulullah, tapi malah mereka memberikan pengaruh kepada kaum muslimin yang lainnya. Makanya orang-orang kaum munafikin mengatakan kepada kelompok-kelompok mereka, ya, mengatakan kepada orang-orang yang masih di dalam hatinya syakun, keraguan kepada Allah, waqalu, dan mereka mengatakan la tanfiru fil harri. Mereka mengatakan untuk melemahkan semangat kaum muslimin pada masa waktu itu, dan ayat ini turun ya ketika terjadi dalam perang Tabuk, ya, yang dimana pada masa perang Tabuk ini ya penuh dengan kesulitan-kesulitan, apatah lagi mereka melawan musuh yang terkuat, ya, yaitu adalah bangsa Romawi yang memiliki persenjataan, yang memiliki tentara yang hebat-hebat. Ya. Maka orang kaum munafikin mereka mengajak ya orang-orang yang beriman, apalagi di dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit hati, mereka mengatakan la tanfiru fil har, jangan ikut berperang dalam kondisi yang panas. Ya. Mereka mengompori, mereka memprovokasi, mereka sengaja melemahkan semangat kaum muslimin dengan mengatakan ini cuacanya lagi panas, nanti kalian capek, ya, nanti kalian susah, nanti kalian kehausan, dan seterusnya. Mereka sengaja melemparkan propaganda untuk melemahkan semangat kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya, dan ini memang tabiatnya mereka. Ya, seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana di antara sifat yang mereka yang lain yaitu adalah mereka selalu mengajak kepada keburukan dan mencegah daripada kebaikan. Ya, seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyanggah atau membantah pernyataannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepadanya, katakan kepada mereka-mereka ya yang selalu memberikan propaganda, yang selalu menyesatkan kaum muslimin, yang selalu membuat lemah kaum muslimin. Qul naru jahannam asyaddu harran." Katakan kepada mereka Muhammad bahwa sungguhnya panasnya api neraka itu lebih panas dibandingkan dengan panasnya di dunia. Ya. Artinya apa? Meskipun dalam kondisi ibadah, ya, meskipun suasana yang sangat panas, tapi panasnya dunia itu kecil dibandingkan dengan panasnya api neraka. Ya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hamba-hamba yang beriman bahwa sungguhnya ada yang lebih dibandingkan yang ada di dunia. Mungkin ya baik itu perkara yang sifatnya kenikmatan ataupun sifatnya azab. Ya. Mungkin di antara kita ada mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kenikmatan yang Allah sediakan di surganya lebih nikmat dibandingkan dengan di dunia. Ya. Begitu juga azab yang Allah turunkan di dunia tidaklah lebih pedih dibandingkan dengan azabnya Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Makanya ini juga ya bantahan ya terhadap orang-orang yang ya masih meninggalkan kewajiban-kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lau kanu yafqahun, kalau mereka memahaminya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yafqahun, tidak mengatakan ya'lamun. Ya. Karena beda antara al-fiqhu wal ilmu. Ya, beda antara fikih dengan ilmu. Ya, kalau ilmu ya yang kita dapatkan, tapi kalau fikhu
Ya, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syirazi ya rahimahullah taala mengatakan idrakul asya'il khafiyah. Itulah mengetahui sesuatu yang khafi atau mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Ya, artinya apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam kondisi yang membuat mereka sulit untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang paham, maka dia akan tahu bahwa sungguhnya ada kebaikan, ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita melaksanakan suatu ibadah dalam kondisi yang sangat sulit. Ya. Makanya lihat, Allah perintahkan orang yang beriman untuk melaksanakan jihad di cuaca yang sangat panas dengan musuh yang sangat luar biasa. Ya, di situ mereka harus mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan nyawa mereka. Ya. Tapi mereka yafqahun, mereka paham, mereka mengerti, mereka mentadabburi. Ya. Mereka mengerti bahwa sungguhnya ya, ketika mereka berjihad ya, pada cuaca yang sangat panas, dan mereka paham bahwa sesungguhnya panas yang mereka alami di situ mereka beribadah tidak lebih panas ya dibandingkan dengan panas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika mereka meninggalkan suatu ibadah kepada Allah karena alasan panas, karena alasan cuaca, mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan lebih paham dan lebih mengerti bahwa sungguhnya ketika mereka meninggalkan ibadah kepada Allah, kewajiban mereka kepada Allah karena urusan-urusan dunia ataupun masalah cuaca yang panas ataupun yang lainnya, maka siksanya Allah lebih perih, lebih pedas, ya, lebih pedih dibandingkan yang mereka rasakan di dunia. Ya. Laukanu yafun, kalau mereka mengerti. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengerti, mereka paham ya, bahwa ini kewajiban kepada Allah, dan mereka memiliki keyakinan yang sangat luar biasa, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha-usaha mereka. Ya. Makanya di dalam surat Hud ayat yang ke-115, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau dan kaum muslimin ditinggalkan orang-orang kaum munafikin, mereka hina dan seterusnya ya, dan Rasulullah tetap berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wasbir, wahai Muhammad, bersabarlah. Ya, para ulama tafsir kita mengatakan bersabarlah atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang sangat sulit. Ya, Allah mengatakan wasbir, wahai Muhammad, bersabarlah. Ya, katakan kepada orang beriman, bersabarlah kalian terhadap situasi yang kalian hadapi. Kalian menjalankan perintah Allah, kalian menjalankan ketaatan kepada Allah dengan kondisi yang bahaya, dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Tapi Allah mengatakan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah seorang hambanya meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Ya. Allah tidak akan sia-siakan ibadah seorang hamba. Ya. Allah akan berikan balasan setiap usaha-usaha, ibadah-ibadah dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang bersedekah ya, pada suatu yang sangat paceklik pada masa waktu itu. Ya. Ada dua orang yang bersedekah, ada yang satu bersedekah dengan uang 1 dirham, dengan uang 100 dirham. Namun ketika itu Rasulullah mengatakan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya uang 1 dirham ini bisa mengalahkan 100 dirham. Sampai para sahabat Nabi SAW heran, bertanya-tanya, mengatakan, ya Rasulullah, kok bisa?
bagaimana ceritanya uang 1 dirham ini bisa mengalahkan 100 dirham? Maka Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya uang yang 1 dirham ini miliknya seorang adalah uang satu-satunya. Artinya dia tidak punya harta kecuali 1 dirham ini. Dibandingkan dengan orang yang bersedekah dengan uang 100 dirham, ya, tapi dia masih memiliki harta yang lain untuk mencukupi kehidupannya. Artinya apa? Allah tidak menyanyiakan apa yang diusahakan oleh hambanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi makanya pada masa saat ini, pada wabah masa ini, para pemirsa dan para pendengar sekalian, jangan kita bersedih, jangan kita merasa kecewa, tapi kita bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Kenapa? Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah yang kita lakukan di rumah-rumah kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat berjamaah kita di rumah. Allah tidak akan menyia-nyiakan diamnya kita di rumah. Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah apapun, kegiatan apapun yang kita lakukan di rumah. Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan berikan balasannya. Ya. Makanya, ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, ya, tidak didapatkan kecuali orang-orang yang kohun, kecuali orang-orang yang mengerti dan memahami setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Makanya inilah pentingnya kita sebagai orang-orang beriman selalu mentadabburi, selalu menghayati setiap tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah siap perintahkan kita untuk bertadabbur setiap tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang kita lihat secara langsung maupun yang tertulis di dalam Al-Quran. Kenapa? Agar kita mengetahui bagaimana, ya, maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian inilah, ya, di antara sifat-sifat orang-orang kaum munafikin yang ke-20, yaitulah mereka, ya, meninggalkan jihad, bahkan mereka senang gembira ketika mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sifat yang lainnya di antara sifat-sifat kaum munafikin yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu adalah yang sifat ke-21, at-takhzilu wal irjaf. Ya. Mereka tidak peduli, bahkan mereka orang yang suka mengadu domba, ya, suka menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin. Artinya mereka takhzil, ya, takhzil itu artinya mereka tidak suka menolong orang-orang yang beriman. Wal irjab, yaitulah mereka suka menyebarkan fitnah, ya, menyebarkan kedustaan, menyebarkan kebohongan, ya, di antara orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal tersebut di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-12, ya, sampai ayat yang ke-13. Kata Allah mengatakan, wa idz yaqulul munafiqina walladzina fi qulubihim maradun. Ya, dan ketika orang-orang kaum munafikin dan orang-orang yang di dalam hatinya penyakit mengatakan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman, ya. Jadi ayat ini diturunkan, ya, sebagaimana dikatakan, ya, dalam ulama tafsir kita, ayat ini turun ketika akan terjadinya perang Khandaq, ya. Perang Khandaq yang dimana orang-orang kaum musyrikin, ya, mereka bersekutu, ya, dengan sebagian orang-orang Yahudi di kota Madinah dari Bani Quraidah, ya, yang ingin melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika, ya, perang Khandaq, ya, ketika Rasulullah dan para sahabatnya, ya, membuat parit, ya. Khandaq itu parit, ya, dibuat parit untuk menghalangi, ya, datangnya musuh-musuh Allah dari luar.
Tapi orang-orang kaum munafikin ya, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama tafsir kita dimaksud orang munafikin yaitu adalah ya Utbah bin Qusay dan Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikut-pengikutnya. Di mana mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa garura." Ya, tidaklah apa yang dijanjikan Allah dan Rasul kecuali tipu daya. Ya, artinya ketika Rasulullah bersama para sahabatnya membuat sebuah parit, dan ketika para sahabat ya merasa sulit untuk melanjutkan pekerjaannya dikarenakan sebuah bongkahan batu yang sangat besar yang sulit bagi mereka untuk memecahkannya, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memecahkan batu tersebut. Namun ketika terbelah ya, maka Rasulullah melihat bahwa sesungguhnya kaum muslimin akan menguasai kota Syam dan mengalahkan Persia. Ya, jadi ketika beliau memukul batu tersebut, ya, kalau nggak salah sebanyak 3 kali, maka di situ beliau melihat bahwa kaum muslimin akan menguasai Persia, akan menguasai Syam, akan mengalahkan bangsa Romawi, akan menduduki kerajaan ya Persia dan seterusnya. Maka orang-orang kaum munafikin mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma wa'adanallahu rasuluhu illa garura." Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, janji-janji berupa kemenangan-kemenangan, artinya mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh Allah, illa garura, itu hanya tipu daya saja. Waliyazubillah. Ya, artinya mereka ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memang kalau kita secara logika kita ya mustahil ya ada orang mukul batu kemudian pecah kemudian dia bisa melihat masa depan. Ya, memang itu suatu yang mustahil ya kalau secara logika kita. Tapi dah merupakan bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasul-rasulnya. Dan banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an menyebutkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi-nabi Allah yang kalau kita berpikir dengan logika kita mungkin sesuatu yang sangat mustahil terjadi, apalagi pada zaman saat ini. Ya, kita lihat bagaimana contoh misalkan Nabi Saleh alaihi salam ya, yang dimana pada zaman beliau keluar seekor onta dari batu, ya mustahil ya. Kemudian ya kita lihat juga zamannya Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya bisa mengeluarkan mata air, ya, memukul batu keluar mata air, kemudian dengan tongkatnya bisa berubah menjadi ular, ya, dengan tongkatnya bisa berubah ketika memukul laut bisa terbelah, ya, dan seterusnya. Ya, ini perkara yang sangat mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang bentuk mukjizat khusus ya, diberikan oleh para nabi-nabi dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi mereka orang munafikin, orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa ragu, ya, mereka malah mengingkari, bahkan mereka tidak segan-segan mengatakan itulah merupakan tipu daya. Ya. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan agama kita. Ya. Adapun orang-orang beriman, adapun orang-orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, tentunya dia meyakini bahwa hal ini tidak mungkin terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apatah lagi, ya, makanya orang-orang beriman selalu ya, tawakalnya mereka kepada Allah sangat tinggi. Tentunya dibarengi dengan usaha-usaha. Ya. Karena tidak cukup hanya sekadar tawakal saja, tidak hanya cukup. Tapi butuh yang namanya usaha. Begitu juga tidak hanya sekedar usaha-usaha yang kita lakukan, tapi butuh juga kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam potongan ayat yang pendek ini ada beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, ya dalam ayat ini menunjukkan kepada kita ya larangan kita at-tasya'um, berputus asa. Kenapa? Karena dalam ayat ini orang-orang munafikin merasa
mereka putus asa, artinya mustahil. Ya, orang-orang yang beriman bisa mengalahkan bangsa Romawi, bisa menguasai Persia. Apalagi dengan jarak ya yang sangat jauh. Ya, yang mustahil mereka tempuh. Apalagi dengan mereka melihat kaum muslimin jumlahnya sedikit, persenjataannya sedikit. Mustahil bisa mengalahkan orang-orang yang besar, ya, bisa mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang-orang yang beriman tidak. Butuh yang namanya usaha. Ya. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala buktikan dalam perang Badar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasulullah berperang dalam perang Badar dengan jumlah yang sedikit, persenjataan terbatas melawan orang kaum musyrikin yang sudah siap, ya. Jumlahnya 1000 sedangkan kaum muslimin hanya 315 dengan persenjataan yang minim. Ya, tapi mereka bukan hanya mengandalkan saja, tapi mereka berusaha. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, bahkan ketika Allah menyebutkan ketika orang-orang beriman melempar, ya, tapi Allah yang melempar membuat musuh-musuh Allah menjadi tewas dalam peperangan tersebut. Tapi Allah perintahkan apa? Untuk berusaha. Apa usahanya? Melempar. Tapi Allah yang memberikan kekuatan di dalamnya. Allah yang membantunya. Ya, makanya apa? Butuh dengan usaha. Ya. Makanya para ulama kita disebut dengan akhzul asbab, ya, mengambil sebab-sebab ketika ya melakukan ya suatu yang kita inginkan. Tapi jangan kita malah tasya'um, jangan kita berputus asa, jangan kita menyerah terlebih dahulu. Ya. Dan ucapan-ucapan mereka ini hampir sama, ya. Dalam kisahnya Talut, ya. Di dalam Al-Qur'an ketika mengajak orang Bani Israel mengalahkan Jalut bersama pasukannya. Ya, tapi apa? Ya, tapi mereka malah mengatakan kepada Talut, mengatakan qalu la taqata lana. Ya, mereka mengatakan kepada Talut, kepada pimpinannya, kita tidak punya tokoh, kita tidak punya kemampuan, nggak bisa kita mengalahkan Jalut bersama pasukan-pasukannya. Ya, tapi bagaimana seorang pemimpin mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit, ya, betapa banyak jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah perintahkan kita dengan usaha. Ya, bukan kita tasya'um, bukan dengan kita berputus asa, tapi harus dengan usaha. Ya. Makanya lihat orang munafikin, mereka tasya'um, mereka nyerah duluan. Mereka berputus asa duluan. Ya, dikarenakan mereka tidak yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Bahkan pada ayat selanjutnya, wa idza qala ta'ifatum minhum. Bahkan ada di antara mereka sekelompok dari mereka, ya ahla Yasrib, wahai ahla Yasrib. Ya, marah mereka memberikan propaganda, menyebarkan fitnah, ya, melemahkan semangat kaum muslimin, mengatakan ya ahla Yasrib. Tidak mengatakan ya ahlal Madinah. Ya, padahal Yasrib ini nama dulu, ya. Nama lain daripada kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah. Tapi Rasulullah membenci atau melarang menggunakan kata Yasrib. Ya, tapi diganti dengan Madinah, ya. Bahkan ya, kalau kita melihat umat-umat terdahulu dalam kitab Taurat pun, ya, bukan namanya Yasrib kota Madinah, disebut dengan Tobah atau Thayyibah, ya. Disebut sebagai tempat yang baik, yang suci. Tapi ya orang-orang jahiliyah terdahulu mengambil kata Yasrib. Ya, Yasrib ini adalah merupakan salah satu dari Bani Amalik, ya. Dari Bani Kan'an, ya, termasuk dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang pada waktu itu mereka tinggal di kota atau di negara Arab, ya. Makanya dulu nama kotanya diambil dari pimpinan namanya Yasrib, ya. Nasrib bin Ubail, ya. Yasrib bin Ubail adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang menetap di situ dan namanya dijadikan sebagai nama kota, disebut dengan Yasrib. Mereka tidak mengatakan ya ahlal Madinah, tapi mengatakan ya ahli Yasrib. Artinya apa? Mereka menganggap bahwa orang-orang kota Madinah, terutama dari kaum muslimin, mereka anggap bukan dari saudara-saudara mereka. Ya, artinya mereka ini
ya, tidak mau ya bergaul dengan kaum muslimin. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW kaum muslimin. Makanya dari panggilan tidak mengatakan ya ahli Madinah, tapi mereka mengucapkan kalimat ya ahli Yathrib, ya, nama yang Rasulullah larang untuk menyebutkan nama kota Madinah. Apa kata mereka? La muqama lakum farji'u. Tidak ada tempat bagi kalian. Ya, artinya apa? Tidak ada tempat bagi kalian, farji'u. Artinya kalian nggak akan bisa melawan mereka. Farji'u, kembalilah, lebih kita pulang. Antum pulang saja. Ya, nggak ada tempat bagi kita untuk melawan mereka. Ya. Dan inilah merupakan bentuk pesimisnya mereka. Ini bentuk tasya'umnya mereka. Tapi orang beriman tidak. Bahkan orang-orang beriman ketika mereka mendapatkan suatu kesulitan, ketika mereka mendapatkan suatu musibah depan mereka, mereka tafaul, mereka selalu memiliki sifat optimis. Ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai kata al-fa'lu. Para sahabat mengatakan, "Mahyal fa'li ya Rasulullah?" Ya, kalimatun salihah atau kalimatun thayyibah, itulah kalimat yang baik. Kalimat yang penuh dengan motivasi. Ya, makanya kita para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, ya ketika kita menghadapi suatu musibah, suatu kesulitan ataupun wabah pada masa ini, maka kita harus menanamkan rasa optimis bagi kita. Ya, optimis, bukan pesimis, tapi apa? Optimis. Dan juga kita sampaikan kepada keluarga kita, kerabat kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan sebagai penyemangat mereka untuk mereka bisa tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam kondisi-kondisi pada saat ini. Bukan malah melemahkan semangat mereka, bukan malah menakuti-nakuti mereka, ya sehingga mereka pesimis, sehingga mereka pasrah, ya bahkan mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah kita ya memberikan ya perkataan-perkataan tasji, ya motivasi-motivasi agar tetap semangat beribadah meskipun dalam kondisi apapun. Maka ini membedakan kita dengan orang-orang kaum munafikin ataupun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kemudian Allah mengatakan wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya. Ya bahkan di antara mereka ada yang minta izin, ya, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan izin mereka ini izin yang bisa dikatakan tidak syar'i, ya. Izin yang dibuat-buat. Apa kata mereka? Yaquluna inna buyutana auratun. Mereka mengatakan, minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, rumah kami ini aurah, rumah kami ini terbuka. Ya, artinya rumah-rumah dulu, ya, bangsa Arab terdahulu, rumah-rumah mereka itu memang terbuka, ya. Ya, bahkan tidak ada pintunya. Ya, sehingga mudah masuknya maling, ya, pencuri dan seterusnya. Tapi mereka jadikan alasan, ya, alasan agar mereka tidak ikut bersama Rasulullah, alasan mereka untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah, ya, mengambil uzur-uzur yang tidak syar'i. Ya. Maka mereka mengatakan buyutuna aurah, ya Rasulullah rumah kami ini terbuka, ya, gampang dimasukin maling. Tapi Allah mengatakan wa ma hiya bi'auratin, padahal tidak. Ya, artinya Rasulullah SAW, katanya Allah menolak uzur mereka. Ya, kenapa? Karena Allah akan menjaga mereka. Allah akan menjaga harta mereka. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Artinya kalau kita menjaga syariat-syariat Allah, kalau kita menjaga ibadah-ibadah kepada Allah dalam kondisi apapun, apalagi kondisi kita pada saat ini, Allah akan menjaga kita. Allah akan jaga harta kita, Allah akan jaga diri kita, Allah akan jaga kesehatan kita, Allah akan jaga keluarga kita. Selama kita menjaga hak-haknya Allah. Dengan cara kita menjalankan perintahnya, menjalankan ketaatannya, Allah akan jaga itu semuanya. Makanya Allah mengatakan wa ma hiya bi'aurah. Itu bukan alasan. Itu bukan suatu uzur. Kalau mereka khawatirkan, kalau mereka pergi jihad, tidak ada yang menjaga rumahnya, mereka lupa ada Allah yang akan menjamin kehidupan mereka. Ada Allah yang akan menjaga harta-harta mereka. Ya. Makanya orang-orang beriman tidak seperti itu. Ya. Makanya para sahabat Nabi SAW, ya, mereka siap, ya, menjaga nama Allah, menjalankan tugas-tugasnya, ya, tapi mereka yakin bahwa Allah akan menjaga diri mereka, harta mereka, bahkan keluarga mereka. Ya. Tapi Allah mengatakan alasan mereka sesungguhnya bukan itu sebenarnya. Ya.
Kenapa Allah menolak alasan mereka? Karena bukan itu alasannya mereka. Ya, makanya ini juga faedah yang bisa kita ambil. Ya, makanya orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit, ya, ketika ada perintah dari Allah, ya, sengaja mencari alasan-alasan untuk tidak melaksanakan perintah dari Allah. Ya, alasannya inilah, itulah. Yang sebenarnya bukan itu alasan. Alasan intinya itu apa? Meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah menyebutkan in yuriduna illa firara. Padahal tujuannya mereka sebenarnya adalah firara. Mereka pengen kabur. Mereka nggak mau terlibat. Ya. Mereka pengen harap. Mereka pengen kabur. Nggak mau ikut perang bersama Rasulullah. Ini sebenarnya niatnya mereka, tujuannya mereka. Ya. Alasan mereka saja mengatakan ini terus, tapi tujuan utamanya meninggalkan kewajiban mereka, ketaatan mereka, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan sampai kita seperti itu para pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara dosa-dosa besar yaitu adalah meninggalkan medan ataupun lari dari medan jihad. Ya, sampai Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Waliyazubillahi min dzalik. Tapi para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan karena waktu kita sudah menunjukkan jam 5 lebih. Intinya para pemirsa dan para pendengar sekalian, inilah dua sifat atau dua ayat atau tiga ayat yang kita tadabburi. Inilah sifat-sifat orang-orang yang dalam hatinya penyakit. Ya, sehingga orang-orang yang memiliki hatinya penyakit dan ketika orang gemar, senang, nyaman dalam melaksanakan kemaksiatan, kelalaian kepada Allah, maka sulit bagi dia untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai perintah yang kecil sampai perkara yang besar. Dan juga kita ya dalam pembahasan kita ini, dalam ayat kita sudah bahas ya bagaimana kita harus selalu optimis ya ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi-kondisi yang menghalangi kita. Ya, dan juga ya janganlah kita ya jadikanlah kita diri kita sebagai orang yang mengajak orang tetap memberikan semangat kepada orang lain agar tidak pesimis dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.